Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Hanif Hananto, mahasiswa 1 Pendidikan Bahasa Indonesia STKFP 5 Surabaya, dan di sini saya ingin mengajak teman-teman atau adik-adik sekalian untuk belajar tentang teks persuasi. Nah, biasanya teks ini dipelajari ketika SMP. Nah, teman-teman bakal menemukan teks persuasi ini. Apa itu teks persuasi? Jadi, teks persuasi ini berasal dari kata persuasi atau dalam bahasa Inggrisnya persuade. Jika di bahasa Indonesia-kan artinya membujuk atau mengajak, merayu, ya semacam mengajak gitu lah pokoknya. Jadi intinya teks persuasi tentang mengajak seseorang untuk melakukan suatu hal. Itu intinya teks persuasi, seperti itu. Nah, teks persuasi ini seringkali kita temukan pada media, atau mungkin kita seringkali menemukannya dalam media sosial sekarang. Biasanya berupa tentang ajakan, ayo kita membuang sampah pada tempatnya, seperti itu contohnya. Ayo kita membantu teman-teman kita yang sedang kesusahan. Nah, seperti itu. Atau mungkin di kala pandemi seperti ini, marilah kita tetap produktif. Produktif ya, entah itu menulis atau belajar atau mengembangkan bakat kita sesuai minat kita dalam masa pandemi seperti ini. Jadi intinya sebuah ajakan, dan kita sering kali menemukannya di keseharian. Nah, di teks persuasi ini ada 3 syarat penyusun dalam teks persuasi ini. Yang pertama, ada pilihan kata atau diksi. Jadi pilihan kata yang dipilih harus benar-benar bisa mengajak seseorang untuk mau melakukan suatu tindakan, seperti itu. Pilihan kata. Kemudian yang kedua ada kemampuan untuk mengolah emosional si pembaca maupun penonton. Jadi susunan katanya ataupun susunan dalam teksnya itu harus bisa mengolah emosi, sehingga si pembaca atau si penonton ini tergerak hatinya untuk melakukan suatu hal tersebut. Jadi harus benar-benar mengolah emosinya. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir ada suatu bukti-bukti ataupun fakta yang diberikan, sehingga teks persuasi ini berisi argumen yang kuat. Supaya teks persuasi ini berisi argumen yang kuat dan dipercayakan pastinya, sehingga lebih mudah untuk mengajak seseorang melakukan suatu hal. Seperti itu. Selanjutnya ada 4 struktur dalam teks persuasi ini. Yang pertama ada judul, pastinya ya, ada judul. Kemudian yang kedua ada alinea pembuka. Jadi ada pembukaannya. Kemudian yang ketiga ada alinea penjelas. Jadi penjelas dalam teks persuasi itu. Dan yang terakhir adalah alinea penutup. Jadi penutup dari teks persuasi tersebut. Nah, supaya biar lebih mudah, kita coba lihat contohnya langsung supaya tahu strukturnya seperti apa. Oke? Nah, kita langsung saja lihat contoh teks persuasinya beserta struktur-strukturnya dan syarat-syarat unsur yang ada di dalamnya. Oke, langsung kita lihat. Jadi contohnya teks persuasi ini judulnya Hindarilah rokok meskipun sebatang. Kita baca bersama-sama ya. Alinea pembuka. Di sini tertulis, rokok mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernafasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, di mana 200 diantaranya beracun. Nah, di sini alinea pembuka. Jadi di sini ada pembukaan. Yang pertama pengenalan apa itu rokok, dan dijelaskan bahwasanya rokok itu mengandung zat-zat seperti ini. Dan di sini kita sudah menemukan suatu argumentasi yang kuat dan memberikan efek kan bagi si pembaca. Oh, ternyata di rokok itu ada zat-zat seperti ini dan ternyata beracun. Nah, seperti itu. Nah, pada alinea pembuka tersebut, si pembaca atau penonton yang mendengarkan teks persuasi ini setidaknya mendapatkan semacam gejolak emosi gitu. Oh, ternyata ada zat-zat yang beracun. Nah, sekarang kita lanjut ke alinea penjelas dari teks persuasi ini. Semakin besar isi kandungan tar dan nikotin dalam sebatang rokok, maka semakin besar dampak negatif yang diterima oleh tubuh kita. Dampak negatif bagi perokok aktif dan pasif diantaranya adalah penyakit jantung,
kanker, serta impoten. Selain itu, gangguan kehamilan dan janin merupakan dampak negatif bagi wanita yang menjadi perokok pasif aktif. Nah, jadi perokok aktif. Nah, di sini semakin jelas apa akibat buruknya, sehingga semakin memberikan visual emosi. Oh, ternyata ada akibat-akibatnya. Seperti itu teks persuasi. Nah, kemudian lanjut ke alinea penutup atau alinea terakhir ya. Jadi di sini karena dampak negatifnya begitu besar, maka hindarilah rokok. Jika kita telah menghindari diri dari rokok, maka kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran polusi udara. Selain itu juga kita tidak merugikan orang lain. Nah, di sini sudah sampai pada kalimat persuasinya, yakni hindarilah rokok. Seperti itu. Jadi di alinea penutup ini langsung kesimpulan dan memberikan suatu anjuran bagi si pembaca ataupun penonton untuk menjauhi rokok. Seperti itu. Nah, yang terakhir kita berlanjut kepada kaidah kebahasaan dalam teks persuasi ini. Ada 4 kaidah. Yang pertama menggunakan kata bujukan. Jadi menggunakan kata rayuan, kata ajakan. Ya namanya juga teks persuasi ya. Pastinya menggunakan menggunakan bahasa persuasi, bahasa yang membujuk, mengajak, merayu dan sebagainya. Seperti hal ini sangat penting untuk dilakukan, atau hal ini harus atau sepantasnya atau disarankan atau direkomendasikan Anda untuk melakukan hal ini ketika selama masa pandemi, atau Anda sebaiknya melakukan hal ini ketika melakukan wawancara tes PNS. Nah, seperti itu. Atau ya banyaklah, atau mungkin ya pokoknya bahasa rekomendasi lah ya, kita pasti sering menggunakannya dalam keseharian. Jadi seperti itu, menggunakan kata tujukan atau kata ajakan. Kemudian yang kedua menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja suruhan, kata kerja perintah maksudnya. Misal jadikanlah, gunakanlah, hendaklah, waspadalah, lah lainnya, apalah. Jadi menggunakan kata kerja langsung, kata kerja perintah dalam teks persuasi, sehingga apa yang kita maksudkan bisa langsung mengena kepada si pembaca maupun penonton teks persuasi. Seperti contoh yang tadi, hindarilah rokok, hindarilah masih banyak loh, hindarilah hal-hal buruk. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Jadi misal seperti tadi, ya hindarilah rokok. Jadi dalam teks persuasi ini kita menggunakan kata-kata atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang sedang kita bahas. Seperti tadi, merokok. Nah, di dalam merokok ada zat-zat yang beracun, ada zat-zat adiktif, ada zat-zat ini. Jadi kita gunakan bahasa yang sesuai dengan topik atau istilah-istilah yang sesuai dengan topik yang sedang kita bicarakan, supaya teks persuasif kita juga benar-benar sesuai dengan topiknya dan mampu memberikan pengaruh kepada pembaca ataupun penonton. Kemudian kaidah bahasa yang terakhir yakni menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Semisal jikalau, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Nah, jadi menggunakan kata-kata hubung yang argumentatif. Seperti itu. Jadi misal, jikalau kamu nanti merokok, akibatnya seperti ini. Jikalau nanti kamu sering membaca, maka kamu akan semakin lebih berwawasan. Jikalau kamu sering membantu orang tua ketika di rumah, maka kamu akan, ya pokoknya gitulah, menggunakan kata hubung yang argumentatif. Itu 4 kaidah kebahasaan di dalam teks persuasif. Yang pertama menggunakan kata persuasi, kata bujukan, rayuan. Kemudian yang kedua menggunakan kata-kata imperatif atau kata perintah. Kemudian menggunakan kata-kata atau istilah yang sesuai dengan topik yang kita bahas. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata hubung yang argumentatif. Seperti itu. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian ataupun penonton yang sedang belajar teks persuasi ini, maupun sekarang di kala masa pandemi seperti sekarang, belajar di rumah ya, ataupun pada kedepannya nanti.
Semoga materi ini bisa membantu, dan jika ada yang sekiranya kurang tepat, boleh berkomentar supaya video saya juga lebih baik. Dan jika ada yang masih bingung, boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar. Seperti itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.